di Senayan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah mengikuti bagaimana perkembangan yang terjadi pada hari Kamis kemarin di Senayan, bukan di Kota Sorong. Jadi lembaga yang terhormat dan semua fraksi dan juga komisi terkait paripurna istimewa di Senayan dan mereka tetapkan rancangan undang-undang calon pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Itu suatu awal sukses dan tahapan yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Itu harus melalui proses ini. Ditetapkan menjadi rancangan undang-undang dulu, setelah itu baru bisa mendapat ampres dari Presiden. Setelah itu dibahas untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Undang-undang apapun namanya, bukan saja undang-undang pemekaran. Tapi undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang terhormat ini untuk melindungi apa saja yang dilakukan oleh negara ini berdasarkan undang-undang itu, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai informasi untuk kita semua, provinsi ini sudah diperjuangkan 20 tahun yang lalu. Pengorbanan tenaga maupun material harus diakui. Tapi perjuangan demi perjuangan tetap dilakukan. Tahun 2022 hari Kamis kemarin, bulan Juli, tanggal 7 bulan 7, itu adalah suatu mujizat dan suatu banggaan bagi masyarakat Sorong Raya. Perjuangan itu bukan lagi menjadi impian, tapi sudah menjadi kenyataan. Baik. Jadi disampaikan bahwa ini ada pro kontra. Saya bisa sampaikan bahwa itu hal yang wajar dalam dunia demokrasi. Yeah. Tapi kita harus melihat bagaimana manfaat daripada kehadiran provinsi ini. Untuk membangun Papua yang luas ini tidak cukup hanya 2 provinsi, nggak bisa. Untuk pelayanan pemerintahan itu tidak akan sampai masyarakat yang hidup di daerah pegunungan, lereng gunung, lembah sampai di pesisir pantai pun tidak tersentuh dengan pelayanan pemerintahan. Makanya kesan yang timbul di Papua itu, Papua selalu ketinggalan dan terlambat dalam proses pembangunan. Tapi kalau dengan adanya kehadiran pemekaran, baik pemekaran daerah besar maupun daerah kecil, maksud kami adalah pemekaran provinsi dan kabupaten kota, itu membagi wilayah, memperpendek rentang kendali pemerintahan, supaya pemerintah bisa melakukan pelayanan itu dengan baik, bisa menyentuh masyarakat. Nah, kemudian diimbangi dengan kemampuan APBD yang dimiliki. Kalau dengan luas Papua yang sangat luas dan dengan kekuatan 2 provinsi aja, saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Papua tidak mengalami perubahan. Baik, jadi diharapkan ini yang orang harus paham. Ya. Orang harus paham ke sisi itu dulu. Baik. Kemudian anak-anak kita ini kan angkatan kerja ini semakin bertambah terus. Ada angka kelahiran, kemudian proses alamiah jalan, anak-anak sudah besar, sudah punya usaha kerja, tapi lapangan kerja yang tidak tersedia. Nah, sedangkan angka pencari kerja ini kan sangat tinggi. Ini kan tantangan bagi negara, tantangan bagi pemerintah. Akhirnya, alangkah indahnya untuk membangun Papua, harus dilakukan pemekaran provinsi, bahkan kabupaten kota. Kalau dilihat secara kasat mata, kalau 4 di sebelah, 2 di Papua Barat, menurut saya belum cukup. Baik. Kita bandingkan di Pulau Jawa saja. Coba
daerah tingkat 1 ada berapa? Ada lebih dari 6 bahkan 7. Tambah dari 2 daerah istimewa. Tambah berapa kabupaten, tambah berapa kota. Semuanya mendapat APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Tapi semuanya ini dipakai untuk bangun Pulau Jawa yang kecil itu. Apa nggak maju? Majulah Jawa itu. Baik, jadi Papua Barat Jadi keinginan Daya, kita ke depan, ya Papua Barat Daya hadir sekali lagi untuk memperpendek rentang Ya. pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan bisa untuk kesejahteraan masyarakat. ya, Ya, Bapak juga kan tujuan utama ketua. hanya itu. Ya, Bapak sebagai ketua percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya juga pernah memberikan statement bahwa jika pemekaran Papua Barat ini dilakukan, tentunya akan memberikan kesempatan kepada generasi di Sorong Raya dan sekitarnya untuk berkembang. Ini terkait juga dengan persiapan SDM-nya, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Sangat. Kalau di Papua ini kan SDM orang Sorong Raya kan ibu tidak boleh ragukan. Baik. SDM kita punya IPM di tanah Papua ini kan Kota Sorong, Sorong Raya saya punya IPM Kota Sorong saja 79,76. Nasional punya saja masih 69. Apa kita tidak bangga? Banggalah. Kemudian anak-anak yang punya IPM yang tadi ada 79,76 ini, mereka mempunyai kemampuan, punya keahlian, tapi kita salurkan gimana? Nggak bisa. Tapi dengan adanya pemekaran, provinsi pasti juga ada pemekaran kabupaten kota. Kabupaten Sorong bisa ada Malamoy. Kabupaten Mebrapi berpeluang untuk memekarkan 2 sampai 3. Sorong Selatan, Raja Ampat kita pertimbangkan. Ini kan kalau bisa menghadirkan daerah pemekaran baru, ini akan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang selama ini belum bisa mendapat lapangan kerja. Berpikir sejengkal itu aja. Nah, kalau tidak, susah. Dan para teman-teman bupati, saya mengajak mari kita berpikir ke konteks ini aja. Kita jadi kepala daerah dan kita tidak setinggalkan sesuatu untuk generasi muda. Apa kata mereka kepada kita sebagai kakak, sebagai abang yang hadir? Pakai Garuda, pakai lambang ini, lambang itu, tapi kita harus pikirkan mereka dan kita harus tinggalkan sesuatu menjadi warisan kepada anak cucu kita. Bukan kita bangga Garuda yang kita pakai langsung kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, nggak bisa. Negara sudah kasih anggaran kok, tinggal kepala daerah, baik kepala daerah tingkat 1, kepala daerah tingkat 2 punya niat baik, punya perencanaan, punya program. Kita membangun apa yang tidak ada menjadi ada, bukan untuk kita. Mohon maaf provinsi saya hadirkan orang beranggap bahwa Lambert ini tidak bisa kembali ke apa yang saya jelaskan tadi. Provinsi ini bukan provinsi Lambert mau, bukan provinsi keluarga. Itu kan orang berpikir seperti itu kan konotasinya dangkal sekali itu. Tapi saya hadirkan barang ini untuk generasi muda di tanah Papua ini, khususnya yang ada di Sorong Raya. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, ke depan mau kemana? Mau ke Papua Barat tidak bisa. Saya punya saudara-saudara Manasian, mereka tidak akan berdiam diri. Mereka tetap akan mengembangkan SDM. Nah, ke depan 5-10 tahun mendatang, mereka tetap akan klaim bahwa Papua Barat itu milik mereka. Baru yang Sorong Raya mau kemana? Ini yang semua pejabat di Sorong Raya harus pikirkan itu. Adik-adik kita, anak-anak kita ini mau kemana? Nggak bisa. Pergi Bakalai di Manokwari, nggak bisa. Manasian semakin lama semakin berkembang dan mereka tetap akan menguasai Manokwari atau Papua Barat. Baik. Baru Sorong Raya mau kemana? Nggak bisa. Untuk itu saya sampaikan kepada semua teman-teman kepala daerah, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu hati, kita menghadirkan sesuatu kepada adik-adik kita dan anak kita. Kita jadi pejabat tidak selamanya. Kita jadi pejabat sesuai dengan regulasi undang-undang 5 tahun. Tuhan sayang bisa diperpanjang 5 tahun lagi jadi 10 tahun. Setelah itu mau bikin apa? Tapi setelah 10 tahun kita harus apa yang kita tinggalkan sebagai kenang-kenangan indah, sebagai warisan untuk anak cucu kita di Sorong Raya ini. Baik. Jangan hanya berkoar-koar bicara ini, bicara itu. Masyarakat tidak buta. Masyarakat cerdas melihat apa yang kita bangun. Baik. Mereka sudah pilih kita. Sekarang tanggung jawab kita untuk berbuat sesuatu itu seperti apa? Kan begitu. Ya. Ini himbauan saya kepada semua teman-teman. Mari kita melihat ini. Papua Barat Daya sudah ada di depan mata. Baik. Sudah ada di depan mata. Tanggapan Bapak sendiri untuk calon ibu kota provinsi nanti di mana nih, Pak? Itu sudah dipertanyakan kepada saya di Senayan kemarin. Tapi saya bilang di Sorong Raya bukan Cengkareng, bukan Jakarta sudah cari tempat.
Yang penting Bapak ketok palu aja dulu. Masalah tempat itu kan tempat banyak. Baik. Jadi di mana saja bisa, yang penting ada di Oh, wilayah di sana Sorong Raya. asal jangan ke tempat lain. Di Sorong Raya itulah Baik. yang kita gumuli, yang kita sepakati, yang kita harapkan tuh bagaimana secepatnya. Mungkin 1-2 minggu ke depan bukan rancangan undang-undang tapi undang-undang. Nah, berarti lain-lain akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan undang-undang di negara ini. Saya mohon kepada 1-2 orang yang nada sumbang. Saya lihat ini kan dari saudara saya dari Maibrat ini. Nada sumbang sana sini tapi tidak pernah sadar bahwa di Sorong Raya kita akui orang Maibrat itu kan punya SDM paling banyak. SDM yang paling banyak itu ditampung kemana? Jadi sasaran utamanya saya berjuang menghadirkan ini untuk saya punya adik-adik, saya punya anak-anak yang ada di Sorong Raya ini. Saya lakukan seperti saya ada di kota Sorong. Saya berpikir bagaimana kebersamaan kita bangun, saling menghargai di antara satu dan yang lain. Baik. Pak Wali Kota, ini terkait dengan harapan dari beberapa pendengar masyarakat tentunya bahwa perlu perencanaan yang sangat baik sehingga kebutuhan dasar misalnya untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan di begini, baik. provinsi ini juga benar-benar dirasakan. Silakan Pak. Ibu catat, Ibu harus akui di kota Sorong ini, saya bangun puskesmas itu 10 distrik, saya bangun 10 puskesmas. Semua lantai 2, semua lengkap dengan ruangan rawat inap. Saya lengkapi paling sedikit 5 dokter. Rumah sakit umum di kota Sorong itu ada 2. Satu di Kampung Baru, satu di Selebi Solo. Ini kan indikator. Dengan dana yang terbatas, saya bisa berbuat itu karena APBD di Papua dan Papua Barat yang paling kecil adalah kota Sorong. Tapi dari kecil itu, saya manfaatkan baik untuk bangun sesuatu. Nah, sampai saya bangun pasar yang termegah, sebentar lagi saya resmikan. Stadion juga saya resmikan, bukan untuk saya, tapi untuk warga masyarakat Nusantara, bahkan Papua yang ada di kota Sorong. Bangga kan? Ibu juga harus bangga. Dari situ lari ke Kampung Baru lewat stadion. Lagi ke Rufai lagi lihat pasar. Pasar bukan untuk Palamber, tidak kan? Begitu. Ini harus diakui, tapi ada kelompok yang nggak tahu. Baik. Ada bicara begini, bicara begitu. Ya. Mohon maaf, kemarin saya ada agak ini saya sampaikan begini. Nah, kan yang ngomong ini kan bukan orang Papua, non Papua kan. Baik. Nah, saya bilang begini Ibu, kami orang Papua ini kan rata-rata kuliah di Jawa, termasuk saya kuliah di Jawa ini kan 7 tahun. Kami tidak pernah pergi bicara, saya tinggal di Surabaya misalnya. Saya menghargai ketua RT dan ketua RW yang ada di situ, apa yang dia sampaikan kami tetap ikuti dan patuh. Tapi kami tidak punya hak untuk berbicara APBD di kota Surabaya. Apalagi pergi bawa proposal ke kantor wali kota dan kantor gubernur Jawa Timur, nggak bisa. Sebetulnya kami juga punya hak, tapi kami ada punya perasaan malu, mungkin dari kampung ke apa. Jadi teman-teman yang lain itu dan orang yang bicara itu dia punya APBD di kabupaten dia itu kan tidak pernah berbicara. Kenapa dia harus bicara yang nggak ada di Kota Sorong? Wah, kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati, dan mari kita bergandengan tangan dan kita bangun Papua ini supaya sama dengan daerah-daerah lain. Baik, Pak Wali Kota, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kita sudah berbicara pro dan kontra juga nih, tapi sekali lagi tinggal selangkah, tapi sekali lagi tinggal selangkah lagi untuk kita ada di Papua Barat Daya. Apa yang ingin disampaikan sambil kita mengawal proses dari rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang? Jadi Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Pro kontra itu kan wajar. Ya. Tapi kita lihat dalam pro kontra ini mungkin ada motif apa gitu. Dengan adanya kehadiran daerah otonom baru ini, itu juga menciptakan lapangan kerja. Kita makan baik, kita hidup baik, kualitas hidup baik. Karena kita cerdas, kita bisa kirim mereka sekolah di mana-mana. Orang meninggal karena kondisi. Orang meninggal karena hal-hal yang lain. Kami yang sebagai pejabat melihat seperti itu, jangan membiarkan itu. Kita selamatkan orang Papua yang tinggal sedikit ini. Ciptakan lapangan kerja.
Kenapa sampai ada undang-undang, ada kesepakatan bahwa penerimaan pegawai di tanah Papua ini harus 80-20%. Itu dan suatu harapan supaya bisa menyerap orang-orang Papua yang tinggal terlantar, belum punya kesempatan kerja dan belum bekerja di lapangan-lapangan kerja yang tersedia begitu. Jadi hanya itu, orang bicara yang lain itu nanti kita makan dulu, hidup dulu baru bicara yang lain. Jadi yang intinya itu, mari kita bergandengan tangan, bersatu hati, dan kita bangun Papua. Supaya Papua pada suatu ketika bukan sebagai hal yang ditangisi dalam hal pembangunan, tapi kita melakukan perubahan. Jangan ada orang kepala daerah atau siapapun yang mempersalahkan pemerintah pusat. Itu hentikan. Karena pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah, persoalan kembali kepada kepala daerah itu masing-masing. Mau membangun Papua atau tidak? Baik, Pak. Pak Wali Kota, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Aduh, terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk umat Muslim di Sorong Raya. Saya mohon dukungan doa Papua Barat Daya hadir untuk kita semua. Bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu keluarga, tapi Tuhan utus ada orang tertentu yang menghadirkan Papua Barat demi untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat yang ada di Sorong Raya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati, Pak, dan sama-sama kita kawal agar hadirnya Papua Barat Daya ini benar-benar hadir untuk semua masyarakat, terutama yang ada di Sorong Raya. Nah, pendengar, tadi kita sudah bersama Wali Kota Sorong, Bapak Lambert Jitmau, dan pro kontra tentang hadirnya Papua Barat Daya tentunya kita harus lebih bijak lagi ya untuk melihat bahwa ini tinggal selangkah lagi menuju Papua Barat Daya. Mari kita kawal sama-sama untuk hadirnya Papua Barat Daya agar semua alasan yang baik-baik yang hadirnya wilayah daerah otonom baru atau provinsi baru ini benar-benar bisa hadir untuk menjawab sebuah kebutuhan masyarakat, memperpendek rentang kendali dari pemerintah kepada masyarakat, dan ujung-ujungnya juga adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Baik pendengar, tetaplah bersama kami, Anda masih di Lintas Sorong Pagi. Dialog pagi hari ini kami masih berusaha untuk dapat terhubung juga bersama beberapa narasumber terkait. Pacik besar dia su bilang tong hidup baik-baik. Pacik besar dia su bilang jangan torang bakal lain. Mereka tunjuk orang ku cahaya. Papua jadi patokan kalau damai itu indah. Tongku cendrawasih itu karunia Tuhan. Jadikan itu sebagai simbol perdamaian. Tomo merahkah, kuningkah, hijaukah, mari sama-sama torang hidup aku jaga baru. Memang berbeda namun hati tetap satu. Banyak ras budaya tapi iman tetap utuh. So when I rise up in the morning and I see, feel the thunder piss up on my knees. Merah kuning hijau
kau pilih satu untuk maju. Ini tanah kita Papua indah dan sejahtera. Jaga baik-baik demi tempuh generasi. So love your life and don't live. Kau pilih warna merah, saya pilih warna kuning. Kau pilih warna hijau, merah kuning hijau. Pilihan kita berbeda, beda tapi tetap indah. Kau pilih warna merah, saya pilih warna kuning. Kau pilih warna hijau, merah kuning hijau. Pilihan kita berbeda. Oh yes I. Kau pilih warna merah, saya pilih warna kuning. Kau pilih warna hijau, merah kuning hijau. Pilihan kita berbeda. Kau pilih warna merah, saya pilih warna kuning. Kau pilih warna hijau, merah kuning hijau. Pilihan kita berbeda. Oh yes ayo sobat, Rastaman, Rastawoman yo. Singkirkan perbedaan, karena kita cinta damai. Lintas Sorong Pagi, Pro 1, RRI Sorong. Hei mama, hei bapa, di mana langitku? Awan-awan putih di peluk biru. Katakan, katakan, di mana langitku? Di mana langitku? Hei kakak, hei ade, di mana hutanku? Daun yang berbisik nyanyikan hujan. Katakan, katakan, di mana hutanku? Di mana hutanku? Api dan awanku menjagaku. Kau berikan aku nama itu. Open your eyes, open your soul, and you will find what once was lost. Open your arms, open your heart, and you will find what once you loved. Hei tante, hei om, kami mau bertanya, di mana danau dan dusun Saguk dulu? Katakan, katakan, di mana rumahku? Di mana rumahku? Di mana suara malaikat memakan malam di lembah yang sunyi? Katakan, katakan, ku rindu padanya, ku rindu padanya. Api dan awanku penjagaku, kau berikan aku nama itu. Katakan, di mana lautku? Di mana lautku? Di mana terinsan angin dan mentari yang selalu tersenyum? Katakan, katakan, ku cinta padanya, ku cinta padanya. Take a look inside of you, heart and soul that I gave to you. Love, love, and you know it's you. Love, love, and you know it's you. Open your eyes, open your soul, and you will find me. Take a look inside of you, heart and soul that I gave to you. Love, love, and you know it's you.
menjagaku. Kau berikan aku nama itu, Papua. Ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012. Didn't wanna let you go. I didn't ever ever wanna let you go. I just wanna let you know I'll always love you so. Show kekasihku, buah hatiku, sampai Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Lintas Sorong Pagi. Kami minta maaf beberapa narasumber terkait lainnya tidak dapat kami hubungi untuk dapat bersama kita membahas tentang selangkah lagi menuju Papua Barat Daya. Dan sekali lagi tadi telah kita dengarkan bersama Wali Kota Sorong sekaligus sebagai Ketua Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Ini adalah satu hal yang harus disyukuri untuk kita kawal bersama sehingga semua proses bisa berjalan dengan baik, semua rencana bisa dirancangkan dengan baik untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya demi kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, saya Evan Rehata bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi tentunya di lain kesempatan dengan topik menarik lainnya seputar Lintas Sorong Pagi.